Shalom, selamat pagi sahabat Mitra Rema. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan firman yang terdapat dalam kitab Kejadian 41 ayat 38 sampai 40 yang berkata demikian. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Kata Firaun kepada Yusuf, "Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya kepada takhta inilah kelebihanku daripadamu." Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang tadi sudah saya bacakan akan kita renungkan di hari ini 15 Februari 2021, yang saya beri tema adalah lewati anak tangga dalam prosesmu. Lewati anak tangga dalam prosesmu. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara lihat baik-baik, tadi pembacaan itu bicara tentang kisah Yusuf ketika pada akhirnya dia diangkat oleh Firaun menjadi mangku bumi atau perdana menteri di Mesir. Tapi kita harus lihat, banyak orang hanya mau melihat tentang Yusuf yang wow di istana Firaun, tapi mereka tidak mau belajar dari anak tangga yang Yusuf lewati, proses yang Yusuf lewati, melewati anak tangga yang tidak mudah. Saya mencatat ada 7 anak tangga yang dilewati Yusuf dalam proses hidupnya, yang mau saya share pagi ini buat saudara dan saya. Anak tangga pertama yang Yusuf lewati adalah dibuang oleh saudara-saudaranya, dibuang ke dalam sumur. Ini anak tangga pertama, dan anak tangga ini membuat Yusuf mengalami proses atau diproses melalui saudara-saudaranya. Terkadang saudara dan saya juga diproses melalui keluarga, melalui saudara, melalui suami, melalui istri, melalui anak. Tidak masalah. Ingat, Yusuf melewati anak tangga proses yang pertama ini melalui keluarga. Yang kedua, Yusuf di anak tangga kedua dia naik. Dia dibuang oleh keluarganya dalam sumur, tapi dia kemudian naik. Allah membuat dia naik anak tangga berikutnya, dia dijual kepada orang Midian. Ingat, di anak tangga yang kedua ini Yusuf dijual kepada orang Midian. Orang Midian ini membawa Yusuf ke Mesir. Tapi ternyata di anak tangga kedua Yusuf kemudian dijual lagi oleh orang Midian kepada Potifar, anak tangga ketiga. Anak tangga ketiga terlihat Yusuf memang dibeli oleh Potifar, tapi di anak tangga ketiga Yusuf mengalami satu perubahan. Ingat, setiap anak tangga pasti ada perbedaan. Di anak tangga ketiga Yusuf memang dijual kepada Potifar, tapi di anak tangga ketiga Yusuf dipercaya untuk melakukan pekerjaan di rumah Potifar. Ada step yang lebih baik. Kalau dijual di orang Midian, dia nggak dipercayakan untuk bekerja. Tapi di rumah Potifar, di anak tangga ketiga, dia dipercayakan untuk bekerja. Tangga yang keempat, saudara harus lihat di tangga yang keempat. Ketika semua pekerjaan Yusuf berhasil di rumah Potifar, Yusuf mengalami satu proses yang baru, yang benar-benar terlihat ada di tangga itu. Tapi Yusuf ada di tangga yang berbeda, yaitu dia difitnah oleh istri Potifar. Alkitab mencatat Yusuf tidak membela dirinya. Yusuf hanya mengatakan kebenaran, tapi dia tidak dipercaya oleh Potifar. Dia hanya dipercaya melakukan pekerjaan-pekerjaan, dan Potifar melihat Allah menyertai dia, Allah memberkati. Tapi kemudian ketika dia difitnah oleh istri Potifar, Yusuf mendapat perlakuan yang tidak adil karena Potifar lebih percaya pada istrinya. Di tangga yang kelima, tuannya Potifar menangkap Yusuf dan memenjarakan Yusuf. Di tangga ini Yusuf dipenjarakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tangga fitnah Yusuf terlihat tidak lulus, tapi Yusuf lulus. Dan oleh fitnah itu Yusuf masuk pada tangga berikut, yaitu tangga penjara. Di tangga penjara, saudara perhatikan, ternyata Yusuf dipercaya oleh kepala penjara. Yusuf melakukan pekerjaan yang
kepala penjara percayakan untuk mengkoordinir napi-napi yang ada di dalam penjara. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak mudah, tapi Yusuf melewatinya. Di anak tangga ke-6, Yusuf dipertemukan dengan juru roti dan juru minum Raja Firaun, dan Yusuf kemudian menerjemahkan mimpi mereka. Terjemahan Yusuf membuat apa yang dikatakan kepada juru roti dan juru minum Raja Firaun terjadi, benar-benar terjadi. Satunya diangkat, satunya dibunuh. Yang ketujuh, yaitu Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk menghadap Firaun demi menerjemahkan mimpi Raja Firaun. Dan setelah dia menerjemahkan mimpi Raja Firaun, ayat yang tadi saya bacakan buat saudara, Yusuf kemudian dilihat oleh Firaun memiliki roh yang luar biasa, bijaksana, Allah menyertai dia, dan Firaun mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di istana Firaun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan 7 anak tangga yang Yusuf lewati dalam proses hidup itu. Allah membuat Yusuf melewatinya selama 13 tahun. Dari Yusuf dibuang di dalam sumur kurang lebih umur 17 tahun sampai Yusuf masuk ke istana Firaun menjadi mangkubumi, dia berusia 30 tahun. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak memakai lift rohani untuk membawa Yusuf naik sampai menjadi mangkubumi, tapi Allah memakai anak tangga rohani. Proses ilahi yang terjadi bagi Yusuf melewati anak tangga, step by step. Ada waktu-waktu yang Yusuf harus lewati, ada proses yang Yusuf harus lewati di setiap anak tangganya. Oleh sebab itu Tuhan berkata buat saudara dan saya bahwa Allah tidak akan memakai lift dan eskalator rohani untuk membawa saudara dan saya naik, tapi dia akan memakai anak tangga rohani. Mengapa? Karena lift dan eskalator itu hanya membawa saudara dan saya instan pada satu strata atau level untuk kita naik, tanpa melalui proses. Hanya menekan tombol di lift, saudara dan saya sudah bisa sampai di lantai tertentu. Allah tidak mau membuat saudara dan saya seperti itu. Allah mau membawa saudara dan saya melewati setiap anak tangga dari proses hidup, supaya kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang dahsyat dan luar biasa. Proses ilahi yang terjadi pada saudara dan saya adalah proses dari dasar sampai di atas, adalah proses yang membawa saudara dan saya untuk membuat orang lain melihat Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Bahkan melalui proses anak tangga yang dilewati Yusuf, orang bisa melihat bahwa Yusuf dahsyat. Yusuf dipakai Allah dahsyat. Bukan saja Allahnya yang dahsyat, tapi Yusufnya juga dibuat dahsyat melalui proses hidup. Oleh sebab itu hari ini Tuhan mau saudara dan saya menangkap dimanapun anak tangga saudara dan saya dalam proses hidup, lewati itu sampai Allah membawa kita di puncak anak tangga, di mana kita didudukan pada bagian visi ilahi untuk menjadi pemimpin yang dahsyat dan luar biasa seperti Yusuf. Dan kita berdampak bukan saja bagi orang yang memimpin kita, bukan saja bagi tempat di mana kita berada, tapi kita berdampak bagi banyak orang, bagi bangsa-bangsa, dan oleh kita orang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam melewati proses melalui anak tangga rohani, bukan eskalator rohani, bukan lift rohani. Amin.